Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menemui Anda. Dan kembali saya akan melanjutkan dari uraian yang sebelumnya, yakni tentang seorang Habib yang menganggap sama apa yang dilakukan oleh kakeknya. Habib itu mengaku sebagai cucu dari Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, teman Sunan Kudus. Dia mengatakan seperti yang diungkap edisi sebelumnya bahwa dalam kitab Habib Utsman yaitu Minhajul Istiqamah, memang beliau melarang untuk melakukan pemberontakan, dan itu adalah langkah atau mungkin yang dimaksud adalah strategi. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, melarang pemberontakan. Walaupun tidak pernah data menyebutkan Hasyim Asy'ari melarang pemberontakan, mungkin karena yang dia kisahkan ada kiai yang disebut Ki Anwar di Pancung di Ancol. Mungkin yang dimaksud adalah Kiai Zainal Mustafa. Dan mungkin Habib ini hanya mendengar cerita atau nonton potongan film sang kiai. Memang dalam film sang kiai, kurang lebih seingatan saya ya, pada saat itu ada adegan di mana Kiai Zainal Mustafa ini melakukan pergerakan melawan ketidakadilan Jepang, kesewenang-wenangan Jepang. Masanya sudah masa Jepang. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengirimkan pesan agar jangan dulu melakukan penyerangan. Artinya untuk berstrategi menahan diri, karena pada saat itu sedang terjadi ketegangan yang luar biasa dilakukan oleh Jepang, dan Kiai Hasyim Asy'ari sedang membuat strategi. Jadi bukan melarang pemberontakan, Pak. Itu sebuah strategi, tarik dulu, kan biasa. Jangan dulu melakukan serangan karena kita begini-begini, kan biasa. Jadi bukan melarang pemberontakan. Maka ya itulah sebuah karangan untuk menyamakan seolah-olah sang kakek sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Berbeda. Dan tentang kitabnya sudah saya baca kemarin. Nah, setelah saya pikir-pikir, kalau memang benar Habib itu adalah cucu dari Habib Utsman, kok sama-sama ya suka ngarang. Ya ini mohon maaf sekali. Ya terpaksa saya harus menyatakan seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya memang saya berusaha untuk tawasud, untuk moderat. Udah kadung saya ini dilabeli orang NU. Saya mencoba untuk berada di tengah. Tapi kok ya keterlaluan. Dan tidak hanya satu orang ini kalau saya perhatikan. Dan kalau ditanggapi semua ya ujungnya banyak sekali. Intinya kembali kepada persoalan ini. Kenapa saya katakan kalau memang benar Habib itu adalah cucu dari Habib Utsman, sama ngarangnya dengan sang kakek. Seperti kitab yang kemarin saya baca. Coba saya baca ulang sekarang. Di mana fakta sejarahnya Habib Utsman menulis seperti ini. Masih dalam perkara keempat tentang gurur pada halaman 23 saya baca. Maka dari karena itu tiada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh berapa banyak ulama yang besar-besar lagi worok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan dari banyak pula ulama-ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang Sabil. Padahal mereka itu terlebih mengerti perkara agama dan terlebih kuat membuat ibadah dan memegang agama daripada orang-orang sekarang. Dari mana kisah ini? Ini kitab ditulis 1890. Padahal sebelum 1890 sudah ada peperangan yang dikobarkan oleh tokoh muslim. Walaupun mungkin mereknya pada saat itu tidak disebut perang Sabil. Contohnya mana? Portugis ketika menguasai Malaka, terjadi perlawanan, kemudian ada pengiriman pasukan dari Demak yang dipimpin oleh Adipati Yunus. Adipati Yunus putra dari Sultan Demak. Walaupun tidak disebut perang Sabil, tapi kalau peristilahan perang Sabil atau Sabilillah ini diartikan di jalan Allah, menjaga keselamatan diri, keluarga, lingkungan, bahkan negara, itu kan menjadi kewajiban. Artinya itu juga adalah perang di dalam rangka menjalankan perintah Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah apa? Kulukum ro'in. Kan begitu arahnya. Kok bisa dikatakan tidak pernah ada satu ulama-ulama pun yang
mengajarkan perang sabil. Ini kalau umpamanya perang sabil ini diartikan pada konteks perang agama, artinya pihak luar menyerang pihak Islam, gampangan seperti itu. Bahasa dulu penjajah kafir menyerang pribumi muslim. Kita lihat latar belakang dari para penjajah itu. Portugis umpamanya, jelas-jelas Portugis itu membawa misi agama. Belanda awalnya tidak, karena menyesuaikan dengan piagam penjajahan. Setiap negara yang menjajah tidak boleh mencampuri urusan agama daerah jajahannya. Tapi belakangan berbeda lagi. Kita lihat Portugis. Satu contoh, saya akan ambil dari buku Dr. Akip Suminto Politik Islam Hindia Belanda. Pada halaman ke-16 antara lain Dr. Akip Suminto menulis, agama Kristen mulai dikenalkan Portugis dengan kekerasan yang berlandaskan jiwa pemberontakan dan permusuhan tradisional terhadap Islam, yakni memburu orang-orang Moor. Bagi Portugis, semua orang Islam adalah orang Moor dan musuh yang harus diperangi. Orang-orang Spanyol dan Portugis menjelang abad ke-16 sengaja datang ke berbagai pelosok dunia, antara lain untuk memerangi Islam dan menggantikannya dengan agama mereka. Dari sini bisa kita ambil benang merahnya. Di luar konteks peta politik dan sebaran Islam di Spanyol, bahwa dari sini menjelaskan bahwa jajahan Portugis terhadap Malaka, yang mana Malaka dipimpin oleh Sultan Islam, Sultan Muslim. Maka juga disebutkan di Malaka berlaku peraturan yang menyesuaikan dengan peraturan Islam. Lalu diserang oleh Portugis. Di samping Malaka mempertahankan kedaulatan diri sebagai sebuah negara dan bangsa, di sisi lain Malaka rajanya Muslim, sementara yang menyerang ini non-Muslim. Ini mohon maaf bukan bermaksud untuk berbicara sara, tapi realitas sejarah menyatakan seperti itu. Artinya bahwa Portugis datang tidak hanya ingin menguasai ekonomi, tapi juga menyebarkan agamanya. Apakah ini tidak akan disebut sebagai bagian dari sabilillah? Begitu juga dengan Aceh. Saya coba baca di Aceh. Saya mengambil sumber dari Kompas, bahwa perang Aceh sejak pertama itu dikomandani ya rajanya Muslim, panglimanya Muslim, Panglima Polim. Perang Aceh terjadi pertama 1873 sampai 1874 dan berlangsung terus sampai akhirnya pada perang Aceh ketiga 1881-1896 dijelaskan perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Artinya peristilahan kata sabilillah itu sudah ada setidaknya pada perang Aceh 1881 hingga 1896. Sementara buku Minhajul Istiqamah itu ditulis 1890. Bagaimana dikatakan tidak pernah ada? Kan ngarang. Kita lihat ke Ternate, kita lihat ke Maluku. Bagaimana umpamanya perjuangan-perjuangan dari tokoh-tokoh Muslim menjadi penguasa di sana? Apakah itu bukan pengubaran semangat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya sebagai suatu kewajiban yang juga diwajibkan oleh agama? Apakah itu bukan bagian dari perang sabil? Kita lihat juga yang sangat populer, perang Jawa, yang dikomandoni oleh Pangeran Diponegoro. Sebagaimana umum diketahui, beliau seorang ulama karena beliau mursyid thariqah Satariyah. Apakah pengubaran perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu bukan sabil istilahnya? Terlepas apa motif dan seperti apa hasil penelitian para sejarawan, tetapi secara gambarannya bahwa beliau mempertahankan haknya sebagai bangsa dan sebagai pemilik wilayah, lalu melakukan serangan, dan beliau Muslim, beliau ulama. Bagaimana bisa dikatakan tidak pernah ada beratus-ratus tahun ulama yang menyuruhkan untuk melakukan perlawanan atau perang sabil? Kan ngarang. Ini mohon maaf, sekali lagi terpaksa saya harus bicara seperti ini.
Dan sebenarnya saya ingin menyudahi, lagi-lagi saya sudah ingin menyudahi pembicaraan tentang Habib Utsman. Kenapa? Di satu sisi saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan, karena banyak yang mengagung-agungkan tetapi tidak sesuai data. Saya cari data pembanding untuk pengimbang. Tapi saya akhirnya dianggap telah durhaka. Saya dianggap akan kualat oleh sada. Wallahu a'lam lah. Itu urusan Allah. Tetapi di lain sisi, ini kalau dibiarkan, kebohongan, pembodohan atas bangsa ini tidak akan pernah selesai. Dan seperti yang berulang-ulang saya katakan, untuk menjajah satu bangsa, 3 cara. Rusak sejarahnya, hilangkan kebanggaan atas leluhurnya. Akhirnya yang hebat-hebat orang luar negeri semua, nggak ada yang pribumi. Kan begitu ujungnya. Kemudian buang bukti-bukti sejarahnya. Pembuangan bukti sejarah ini mulai dari berbagai motif. Motif penghancuran, perusakan, dan juga pemusyrikan. Maka ya mohon maaf, di kanal ini saya masih bicara keris. Karena keris itu adalah artefak sejarah. Dan menyimpan nilai-nilai religi dan spiritualitas. Saudaraku semua, mohon maaf kalau saya berapi-api. Sungguh sangat di luar dugaan saya. Saya yang ingin menyudahi pembicaraan tentang Habib Utsman, ternyata masih banyak lagi dan banyak lagi. Dan tadi malam saya mendapatkan 2 video untuk dokumentari terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai cucu Habib Utsman. Tapi saya pikir ntar dulu lah, karena saya juga khawatir nanti berlebihan. Saya masih ingin menjaga tawasutiyah di dalam menyampaikan sesuatu. Tetapi bagaimanapun, saya masih menghormati Habib Utsman sebagai penulis dari beberapa kitab. Tapi di lain sisi, salah ya salah, tetapi saya tidak memvonis sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak seberang sana bahwa katanya banyak yang memfitnah Habib Utsman. Kami hanya menyampaikan data. Kami tidak menolak kritik selama kritik itu memang berbasis data dan ilmiah. Kami bukan orang pintar, tetapi setidak-tidaknya kami tidak ingin terlalu menjadi orang bodoh sehingga mengiyakan apa yang orang katakan tanpa mencari sumber datanya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak menjadi pengarang-pengarang bebas dan bebas untuk mengangan-angankan semua orang, mengangan-angankan leluhurnya seolah-olah orang besar, padahal leluhur ada leluhur, kita adalah kita. Semestinya apa karya kita, bukan leluhur kita siapa. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.